kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Kali ini, kita akan membahas film Waiters Odyssey 2, 2025. Sebuah kisah epik yang menandai akhir perjalanan Kong Wen, baik di dunia nyata maupun di dunia novel yang penuh fantasi. Di dunia yang terbelah antara kenyataan dan imajinasi, Kong Wen harus menghadapi musuh paling berbahaya, Red Demon. Setiap keputusan yang ia ambil tidak hanya mempertaruhkan nyawanya sendiri, tetapi juga nasib orang-orang yang ia cintai. Pertarungan brutal, strategi cerdas, dan ketegangan tanpa henti membawa kita menuju klimaks yang menentukan hidup dan mati. Namun, saat semuanya tampak mencapai akhir, kisah ini justru membuka pintu menuju babak selanjutnya yang lebih gelap dan mendebarkan. Pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, klik like jika bermanfaat, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Selamat menonton! Cerita dibuka dengan cuplikan film sebelumnya, di mana di dalam dunia novel, Kong Wen bersama salah satu prajurit merah berhasil membelah Red Demon menggunakan pedang milik mendiang ayahnya, Zhu Yitian. Beberapa tahun setelah kejadian sebelumnya, terlihat seorang pria misterius sedang melukis sosok musuh lama, yaitu Red Demon yang pernah terbelah menjadi dua. Namun dari lukisan tersebut, justru lahir sosok baru berambut merah yang berbeda dari Red Demon di film sebelumnya. Sosok ini kemudian dikenal sebagai Red Demon generasi baru. Tak lama kemudian, pria misterius tersebut diganggu oleh sekelompok preman yang mencoba merampoknya. Tetapi pria itu ternyata bukan manusia biasa. Terlihat dari luka di dahinya dan matanya yang menyala. Dengan kekuatan itu, ia pun berhasil mengalahkan para preman hanya dalam waktu singkat. Dan ternyata, pria misterius tersebut sebenarnya adalah Red Demon, atau yang dikenal sebagai iblis berambut merah. Adegan kemudian kembali ke dunia nyata, di mana Lu Kong Wen, sang penulis novel, terbangun dari tidurnya. Namun kini hidup Kong Wen benar-benar berantakan. Ia hidup luntang-lantung tanpa arah setelah novel karyanya yang berjudul God Killer dicuri oleh seseorang yang dikenal dengan nama Yan Zi. Saat novel itu diterbitkan, naskah tersebut pun laris dan mendapatkan banyak penggemar, sehingga membuat Yan Zi, yang mencurinya, menjadi sangat terkenal. Meskipun begitu, Kong Wen masih menjaga hubungan baik dengan Guan dan putrinya yang dulu sempat hilang, Tang Erin. Kini Guan menjalankan usahanya dengan berjualan mie ayam, sementara Kong Wen masih kesal dan belum bisa move on karena karyanya dicuri. Hal ini membuat Yan Zi semakin dikenal di mana-mana, sementara Kong Wen terus menghadapi kesulitan. Kong Wen kemudian membaca kembali novel God Killer, hingga akhirnya tertidur. Namun secara tiba-tiba, ia justru terseret masuk ke dalam dunia cerita novelnya sendiri, dan mendapati dirinya sedang berdiri di atas kota Yunzong. Di situ terlihat bahwa sekelompok orang di bawah kepemimpinan Xing Xi menangkap para warga yang menjadi pengikut Red Demon. Pada saat itu, Kong Wen muncul, bersama entitas berarmor, Tang Erin, dan ayahnya, untuk membantu para warga. Jadi perlu kalian ketahui, bahwa Guan dalam novel ini sebelumnya adalah prajurit Red Demon yang diculik dan dikendalikan olehnya. Namun, ia kemudian berbalik ke pihak Kong Wen setelah mengetahui bahwa putrinya, Tang Erin, berhasil ditolong oleh Kong Wen. Tak lama kemudian, Xing Xi dan rekannya, Lei Jun, tiba. Xing Xi memang memusuhi Red Demon dan bertekad memberantas para pengikutnya, karena ia tidak ingin kejahatan merajalela di seluruh kota dan takut desa-desa akan kembali dihancurkan. Namun, Kong Wen kurang setuju, karena dulu Guan juga merupakan bagian dari prajurit Red Demon. Kini, Guan telah bertobat dan tidak lagi mendukung kejahatan Red Demon. Bersamaan dengan adegan itu, sekumpulan balon udara berbentuk naga yang dipimpin oleh Ru Yunlong tiba di kota Yunzong.
Setelah Ru Yunlong bergabung, terungkap bahwa ternyata Red Demon, ayah Kong Wen yaitu Ju Yitian, Ru Yunlong, Xing Si, dan Lei Jun dulunya merupakan tim prajurit yang disebut Lima Ksatria. Di situ, Ru Yunlong lalu mengusir Xing Si dan Lei Jun agar tidak mengganggu Kong Wen. Sementara itu, di pucuk sana, Kong Wen, sang penulis novel, disergap oleh Red Demon yang tiba-tiba muncul. HP-nya terlempar jauh akibat serangan itu. Kong Wen kemudian menjelaskan bahwa ia bukan musuh, melainkan penulis yang menciptakan Red Demon dan karakter lainnya. Ia juga mengaku yang mengambil kendali atas tindakan Red Demon yang membunuh Ju Yitian, ayahnya. Red Demon lalu memegang tangan Kong Wen dan mulai melihat kilasan memori tentang dunia nyata dan dunia novel. Karena takut Kong Wen akan membuat Red Demon mati lagi, Red Demon berusaha membunuhnya. Namun tiba-tiba, Kong Wen kembali ke dunia nyata dan menyadari bahwa HP-nya tertinggal di dunia novel. Kong Wen kemudian menemui Guan dan Tangerin, mencoba merekonstruksi pengalaman bersejarah yang baru saja ia alami. Guan pun memberikan HP bekasnya agar bisa digunakan Kong Wen. Tiba-tiba, pria yang dikenal sebagai Yan Zi datang dan mengakui kesalahannya karena telah mencuri karya Kong Wen. Dipenuhi amarah, Guan langsung memukul Yan Zi hingga mimisan. Yan Zi kemudian menyesal dan berencana menebus kesalahannya dengan mengajak Kong Wen membuat novel God Killer 2 bersama. Namun, Kong Wen menolak keras. Meskipun begitu, Yan Zi benar-benar menyesal dan bersedia mengakui ke publik bahwa God Killer adalah karya Kong Wen, bukan miliknya. Sesampai di rumah, Kong Wen kembali dihantui oleh Red Demon, yang menuding Kong Wen karena telah menciptakan sosok jahat seperti dirinya. Setelah kejadian itu, Kong Wen pun menemui Guan dan memberitahu bahwa ia akan bekerja sama dengan Yan Zi. Bagaimanapun, bisnis novel ini kini berada di tangan Yan Zi, sehingga Kong Wen akan tetap mendapatkan pemasukan. Kita kembali ke dunia novel, di mana Guan mendorong Kong Wen untuk menjadi pemimpin kota Yunzong. Namun Kong Wen menolak karena ia tak ingin terjebak dalam kekuasaan. Sementara itu, entitas Armor memberitahu Tangerin tentang rumor bahwa Red Demon masih hidup. Hal ini menimbulkan kecurigaan karena mereka ingat saat Red Demon terbagi menjadi dua saat Kong Wen dan Guan membelahnya di film sebelumnya. Padahal, sebenarnya tidak ada yang membakar tubuh Red Demon. Tiba-tiba, Red Demon muncul. Kehadirannya mengejutkan mereka, dan mereka langsung mengenali Red Demon sebagai sosok yang mereka kenal. Alhasil, pertarungan antara Red Demon, Kong Wen, dan yang lainnya pun tak terhindarkan. Dalam pertarungan itu, warga di sekitar pun ikut terkena dampaknya. Sampai suatu saat, Red Demon mengancam akan membunuh Tangerin jika Kong Wen tak membantunya. Red Demon kemudian mengungkapkan bahwa ia mengetahui tentang seseorang yang dianggap sebagai Tuhan, yang mampu mengubah nasib dunia, termasuk nasib Kong Wen dan Red Demon. Kong Wen pun hendak menyerang Red Demon. Namun sebelum pedangnya mengenai sasaran, ia tiba-tiba mendapat penglihatan tentang masa depan. Dalam vision itu, ia melihat warga meratapi keluarga mereka yang tewas akibat duel, hujan api, kematian Guan, serta celaka yang menimpa entitas Armor dan Tangerin. Awalnya Kong Wen tak percaya, tapi setelah melihat penderitaan warga akibat duel, ia akhirnya yakin dan bersedia membantu Red Demon sebelum Tuhan menuliskan takdir mereka. Namun, Guan justru memukul Red Demon hingga terjatuh dan berniat menyerahkannya ke Xing Se. Kong Wen pun mengikuti saran entitas Armor, menyuruh Guan dan entitas Armor menemui Sheng Si terlebih dahulu. Saat Guan dan entitas Armor bertemu dengan Sheng Si dan Lei Jun, Kong Wen diam-diam pergi bersama Red Demon dan Tangerin menggunakan perahu. Di tengah perjalanan, Tangerin tampak gelisah karena harus bepergian bersama musuh semua orang, yaitu Red Demon. Red Demon kemudian menyerahkan sebuah lukisan kepada Kong Wen yang menggambarkan awal mula semuanya terjadi. Ternyata dulu,
Red Demon hanyalah seorang tukang daging di kota Yunzong. Namun, karena pada masa itu sedang terjadi perang, dagangan Red Demon kurang laris. Saat itulah ia dan saudaranya, Zhu Yitian, ayah Kong Wen, memutuskan bergabung dengan prajurit lain membentuk aliansi yang dikenal sebagai Lima Ksatria. Karena kemampuan mereka yang luar biasa, aliansi ini pun didukung oleh Kaisar. Suatu hari, Red Demon secara tidak sengaja mengetahui rahasia besar Kaisar. Ternyata Kaisarlah yang menciptakan Red Demon, membuat orang-orang ketakutan, dan ingin menguasai wilayah lebih luas. Red Demon sendiri bukan makhluk hidup maupun dewa, melainkan hanya kostum yang di dalamnya terdapat Kaisar. Mengetahui fakta ini, Red Demon berencana melakukan pemberontakan. Namun, upayanya diketahui Kaisar. Saat Red Demon, kostum yang dikendalikan Kaisar, menghadap Kaisar untuk meminta maaf, Red Demon justru memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Kaisar. Setelah kejadian itu, Red Demon mengambil alih kendali kostum Red Demon. Berita ini terdengar di mana-mana, termasuk sampai ke telinga Zhu Yitian, yang kemudian mengingatkan Red Demon agar tidak dibutakan oleh kekuasaan. Namun Red Demon bersikeras dan menolak menuruti peringatan Zhu Yitian, hingga terlibat duel yang berujung pada kematian Zhu Yitian oleh Red Demon. Kita kembali ke Kong Wen, Red Demon, dan Tangerine yang melanjutkan perjalanan mereka mencari Tuhan. Mengapa Red Demon sangat yakin bisa menemukan Tuhan? Karena ia menemukan HP milik Kong Wen dan menanyakannya ke AI tentang keberadaan Tuhan. AI pun menampilkan peta yang menunjukkan arah menuju Tuhan, yang kemudian diikuti oleh ketiganya. Saat mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak yang mengejutkan mereka. Ketiganya langsung berlari menuju wilayah terbuka. Ternyata suara itu berasal dari Lei Jun, yang berniat menyerang dan membunuh Red Demon. Namun Kong Wen membelanya karena masih ingin melanjutkan pencarian Tuhan. Alhasil, pertarungan sengit antara mereka pun tak terelakkan. Di tengah pertarungan itu, tubuh Lei Jun kemudian mengeras seperti batu dan menghantam Red Demon hingga terjatuh. Bersamaan dengan itu, entitas Armor dan Guan datang bergabung dalam perkelahian tersebut, memperkuat pertahanan Red Demon dan Kong Wen. Mereka kemudian bersatu dan berhasil mematahkan salah satu tangan Lei Jun. Sampai akhirnya Red Demon menyergapnya dari atas dan menggunakan teknik rahasianya, Red Demon SD4, dengan melahap Lei Jun menggunakan rambut merahnya yang memanjang luar biasa. Setelah pertarungan itu, Guan dan entitas Armor bergabung dengan Kong Wen serta Red Demon untuk melanjutkan perjalanan mencari Tuhan. Mereka kemudian melewati wilayah bersalju dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Red Demon lalu memberitahu Tangerine bahwa apapun kekuatan yang ia lahap nantinya akan menjadi kekuatan baginya sendiri. Sebagai contoh, ia menunjukkan kemampuan mengubah tubuhnya menjadi sekeras batu, menyerupai kemampuan Lei Jun yang pernah mereka lawan sebelumnya. Di samping itu, Guan menanyakan kepada Kong Wen mengapa ia berada di pihak Red Demon dan mau membantunya mencari keberadaan Tuhan. Kong Wen pun menjelaskan bahwa ia pernah melihat takdir di masa depan, di mana semua orang akan tewas. Alhasil, Kong Wen dan Red Demon memutuskan untuk menemui Tuhan demi merubah takdir tersebut. Adegan kemudian kembali ke dunia nyata, di mana Guan terlihat tak setuju dengan keputusan Kong Wen untuk bekerja sama dengan Yan Zi, orang yang pernah mencuri karyanya bertahun-tahun lalu. Namun Kong Wen tak mempermasalahkannya. Dari kerjasama itu, Kong Wen mendapat pemasukan yang cukup untuk membayar sewa rumahnya dan rumah Guan, serta membiayai sekolah Tangerine. Kong Wen juga tak lagi mempermasalahkan orang-orang yang pernah mencoba menjahatinya, karena dulu Guan pun sempat berniat membunuh Kong Wen di film pertama. Kini, mereka bisa berteman baik. Saat Kong Wen sedang dalam perjalanan pulang, ia melihat sosok besar berbentuk asap bermata merah api muncul di tengah kota.
Sosok itu mengungkapkan bahwa Kong Wen memiliki sisi gelap yang selama ini tak ia sadari, sekaligus mendorongnya untuk tetap menulis dan mengejar keinginannya dalam berkarya. Setelah itu, cerita kembali beralih ke dunia novel. Terlihat Kong Wen dan Guan sedang mengobrol di luar. Tiba-tiba, mereka menyadari kemunculan Xing Si beserta makhluk pengikutnya yang bisa berubah transparan, mulai menyerang Kong Wen dan Guan. Sejak awal, Xing Si memang menjelaskan bahwa ia tak berniat membunuh Guan maupun Kong Wen, tujuannya hanyalah menyerang Red Demon. Namun karena Kong Wen terus melindungi Red Demon, Xing Si pun terpaksa menyerang mereka. Selama pertempuran tersebut, Red Demon hanya menonton keributan itu dari kejauhan, hingga akhirnya Guan berhasil menjatuhkan para pengikut Xing Si. Guan kemudian dengan cepat menikam salah satu pengikut Xing Si, menetralkan serangannya sebelum sempat membahayakan dirinya. Saat perhatian Kong Wen fokus ke Guan, Red Demon akhirnya turun tangan dan teknik rambutnya melilit Xing Si menggunakan rambut merahnya. Karena kejadian tersebut, Guan kehilangan banyak darah dan mulai terkapar lemas. Hal ini persis seperti yang pernah dilihat Kong Wen dalam bayangan masa depannya. Sebelum menyerah pada kondisinya, Guan berpesan kepada Kong Wen agar tetap menjaga Tangerine. Ia juga meminta Kong Wen untuk tidak membiarkan Tangerine melihat keadaannya sekarang. Jadi saat Tangerine hendak mendekat, Kong Wen langsung menghentikannya, sementara Guan perlahan menjauh. Sementara itu, Tangerine di dunia nyata membaca novel terbaru yang ditulis Kong dan merasa kecewa karena Kong membuat Guan sekarat. Dari situlah Tangerine berpikir kalau Kong marah, karena ayahnya sempat mengingatkan Kong agar tidak bekerja sama dengan Yan Ji. Kesalahpahaman itu membuat Tangerine marah dan pergi begitu saja. Kita kembali ke dunia novel yang memperlihatkan konflik serupa. Tangerine berharap mereka bisa menghabiskan waktu bersama Guan jika memang masa depan akan hancur. Tangerine juga menegaskan bahwa Red Demon bisa saja mengkhianati Kong Wen kapan saja. Karena Tangerine terus memberontak, akhirnya Kong Wen membiarkannya pergi. Kong Wen lalu melanjutkan perjalanan bersama Red Demon, mengikuti petunjuk Maps AI, sampai akhirnya mereka tiba di tempat yang diyakini sebagai gerbang Tuhan. Namun pada saat bersamaan, Tangerine dan entitas armor muncul dan menembakkan anak panah ke langit sebagai sinyal untuk memanggil Ru Yunlong. Tak lama kemudian, Ru Yunlong datang bersama pasukannya menggunakan balon udara naga. Melihat hal itu, Red Demon langsung melarikan diri dan menggunakan kemampuan baru yang ia dapat dari Xing Si, yaitu berubah menjadi tak kasat mata. Balon udara itu semakin mendekat, dan pasukan Ru Yunlong bersiap mengguyur dengan hujan anak panah. Red Demon pun naik ke gerbang Tuhan dan menemukan sebuah panahan raksasa di sana. Ia kemudian membakar panahan tersebut dan melemparkannya ke arah balon udara naga. Akibatnya, balon udara itu terbakar hebat dan para prajurit di dalamnya pun tewas. Namun tak lama kemudian, Ru Yunlong muncul dari dalam kobaran api dan memperlihatkan kemampuannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yunlong lalu mengungkapkan bahwa tujuannya sekarang adalah membunuh Red Demon, karena pria berambut merah itu telah membunuh seluruh teman-temannya. Di saat itu Tangerine dan entitas armor juga berusaha ikut menyerang Red Demon. Namun Kong Wen langsung menghentikan mereka. Alhasil, pertarungan maut pun terjadi antara Ru Yunlong dan Red Demon. Dalam duel tersebut, Red Demon sempat berhasil memotong tangan Ru Yunlong. Namun, Ru Yunlong mampu memulihkan kembali tangannya dalam sekejap. Melihat kemampuan penyembuhan Ru Yunlong yang luar biasa itu, Red Demon pun merasa iri dan ingin memiliki kekuatan tersebut. Tanpa banyak berpikir, ia langsung menyergap Ru Yunlong yang sudah tak berdaya. Seperti biasanya,
Red Demon kemudian melahap tubuh Ru Yunlong yang pingsan menggunakan rambut merahnya. Setelah kejadian itu, Tenggerin merasa kecewa dengan keputusan Kong Wen yang memilih membela Red Demon. Karena hal tersebut, Tenggerin dan entitas armor pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Kong Wen. Adegan kemudian kembali ke dunia nyata. Terlihat kalau Kong dan Yan Ji sedang berdiskusi mengenai ending cerita novelnya. Kong berpikir kalau di akhir cerita Red Demon harus kalah. Namun Yan Ji justru menyarankan kebalikannya, bahwa Red Demonlah yang seharusnya menang. Menurutnya, di dunia nyata seringkali orang jahatlah yang bisa menginjak-injak orang baik yang tak berdaya. Saat Kong hendak pergi, Yan Ji tiba-tiba memukulnya hingga terjatuh dan langsung mengambil laptop Kong untuk menyalin naskah novel ke flash disk miliknya. Tak sampai di situ, setelah berhasil mengambil data tersebut, Yan Ji juga merusak laptop Kong dengan menghantamnya menggunakan batu. Ketika Yan Ji pergi, Kong melihat Red Demon yang muncul dan mendorongnya untuk membalas dendam. Lebih liciknya lagi, Yan Ji menyebarkan fitnah ke publik bahwa Kong membayar Guan untuk memukulnya, sekaligus memaksa Yan Ji mengaku ke masyarakat bahwa novel tersebut ditulis oleh Yan Ji. Akibatnya, banyak netizen marah dan membenci Kong, dan rumor itu menyebar kemana-mana. Karena hal itu, Kong pun kehilangan semangat. Namun sosok Red Demon masih setia berada di sampingnya, duduk di kursi kerja Kong sambil mengatakan bahwa yang seharusnya Kong tulis bukanlah harapan, melainkan keputusasaan. Pada akhirnya, Kong pun duduk di posisi Red Demon dan mulai menulis cerita sesuai kemauan kegelapan tersebut. Kita kembali ke dunia novel, di mana Kong Wen dan Red Demon menyadari bahwa nasib dunia mereka, hancur atau tidak, sepenuhnya bergantung pada kehendak sang penulis, yang mereka anggap sebagai Tuhan. Karena itu, sebelum kehancuran benar-benar terjadi, keduanya berusaha mencari dan mengingatkan sang Tuhan. Mereka pun pergi ke alam rahasia Taisu, dan menemukan sebuah lubang raksasa yang diyakini sebagai gerbang menuju Tuhan. Namun sebelum mereka memasukinya, Kong Wen meminta Red Demon untuk bertarung. Menurut Kong Wen, Red Demon tidak layak melangkah ke ranah Tuhan setelah semua dosa dan kehancuran yang telah ia perbuat. Dalam duel tersebut, Kong Wen benar-benar kewalahan, sementara Red Demon merasa bahwa kemampuan Kong Wen sama sekali tidak sebanding dengannya. Red Demon semakin sombong, karena ia telah menyerap begitu banyak energi dari orang-orang yang telah ia bunuh. Hingga pada akhirnya, entitas armor tiba-tiba muncul dan menusuk Red Demon dari belakang. Kong Wen pun langsung memanfaatkan kesempatan itu dan berhasil memenggal kepala Red Demon, hanya dengan satu tebasan. Sebelum masuk ke portal tersebut, Kong Wen mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sudah bisa selamat. Namun demi entitas armor dan Tenggerin, ia memilih untuk tetap berjuang agar keduanya bisa terus hidup. Karena itu, sebelum pergi, Kong Wen meminta entitas armor untuk menjaga Tenggerin. Sesaat setelah Kong Wen meninggalkan tempat itu, Red Demon yang kini memiliki kekuatan penyembuhan milik Ru Yunlong, akhirnya berhasil memulihkan kembali kepalanya seperti semula. Tanpa banyak basa-basi, Red Demon langsung melahap entitas armor. Beruntungnya, serpihan kecil dari tubuh entitas armor masih sempat terbang dan kemudian menyatu kembali, membentuk wujud entitas armor dalam ukuran kecil. Sementara itu, Kong Wen tiba di sebuah ruangan sempit yang terhalang oleh dinding kaca. Dari balik lapisan kaca tersebut, terdengar suara sosok yang diakini sebagai Tuhan. Sosok itu meremehkan Kong Wen, karena menurutnya Kong Wen tidak akan pernah bisa membunuhnya. Di saat yang sama, di dunia nyata, Yan Ji datang menemui Kong Wen di rumahnya dan memintanya untuk melanjutkan cerita novel tersebut. Karena ia sendiri tidak mampu menulisnya, lalu Yan Ji menghantam perutnya dengan keras. Akan tetapi, sisi Red Demon dalam diri Kong Wen mulai memberontak dan mendesaknya untuk membunuh Yan Ji. Alhasil Kong Wen pun mencekik Yan Ji. Namun ia tiba-tiba teringat perkataan Tenggerin, bahwa ia harus tetap hidup dengan cara yang lebih baik di dunia nyata. Sementara itu, Kong Wen masih terus berusaha membuka lapisan kaca tersebut menggunakan pedangnya. Di saat bersamaan, baik Kong Wen di dunia nyata maupun Kong Wen di dunia novel,
mendapatkan kekuatan tak terduga yang akhirnya berhasil membuka pintu portal. Alhasil keduanya pun akhirnya bertemu secara langsung. Sementara itu, Yan Ji yang melihat kejadian tersebut terkejut hingga jatuh pingsan. Setelah melihat wujud asli, Tuhan, yang menulis cerita di dunianya, Kong Wen dunia novel berniat membunuhnya. Namun Kong Wen justru ketakutan dan melarikan diri ke rooftop. Dan Kong Wen dunia novel pun langsung mengejarnya. Di atas rooftop Kong Wen, kemudian meminta Kong Wen dunia nyata untuk menghidupkan kembali para tokoh di dunianya yang sudah mati. Namun Kong Wen menjelaskan bahwa ia tidak bisa membangkitkan kembali karakter yang telah meninggal. Meski begitu, Kong menegaskan bahwa tokoh-tokoh di dalam novel tersebut bukan sekadar hasil karangannya, melainkan terinspirasi dari orang-orang asli yang ada di sekitarnya. Pada saat yang sama, Tenggerin dan Guan datang menghampiri. Kehadiran mereka membuat Kong Wen sangat emosional, karena ia akhirnya bisa melihat kembali Guan dan Tenggerin yang sangat ia rindukan. Di saat yang sama, karena Kong Wen membiarkan pintu portal tetap terbuka, Red Demon pun ikut masuk ke dunia nyata. Sementara itu, Kong Wen menjalani kehidupan sebagai orang biasa di kota bersama Kong, Tenggerin, dan Guan. Setelah beberapa hari tinggal di dunia nyata, Kong Wen akhirnya memutuskan untuk kembali ke dunia novel. Ia menyerahkan pedangnya kepada Kong sebagai tanda kepercayaan. Bukan hanya itu, Kong Wen juga mengembalikan HP milik Kong yang sebelumnya tertinggal di Yunzong, sekaligus membuktikan bahwa semua yang dialami Kong Wen bukanlah mimpi, ia benar-benar bisa masuk ke dunia novel. Setelah merenung lebih jauh, barulah Kong Wen menyadari bahwa tujuan sebenarnya Red Demon bukan untuk menghentikan kehancuran dunia novel, melainkan ingin memakan Kong Wen demi mendapatkan kekuasaan, agar ia bisa menguasai dunia novel sepenuhnya. Kong Wen lalu meminjamkan kacamata milik Kong, membuat keduanya tampak seperti sedang saling cosplay. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Red Demon muncul dari belakang Kong dan berniat melahapnya menggunakan rambut merahnya. Namun, Kong Wen langsung mendorong Kong menjauh sehingga serangan badai rambut Red Demon justru mengenai dirinya. Pada saat itu Red Demon belum menyadari bahwa yang ia lahap sebenarnya bukan Kong, melainkan Kong Wen. Setelah itu, Red Demon pun pergi begitu saja. Sementara itu, Kong memutuskan untuk kembali masuk ke dunia novel melalui pintu portal. Di tempat lain Kong Wen bertemu dengan entitas armor kecil, yang langsung menyadari bahwa Kong bukanlah Kong Wen yang asli. Entitas armor kecil itu kemudian memberitahu bahwa Red Demon telah kembali ke dunia novel, dan sekarang menguasai beberapa kota. Siapapun yang berani menentangnya langsung dibunuh tanpa ampun. Bahkan, Red Demon juga membawa Tangerin bersamanya dan tanpa ragu melahapnya. Setelah tertelan oleh Red Demon, Tangerin tiba di sebuah desa asing dan di sana ia bertemu dengan Kong Wen. Kong Wen kemudian menjelaskan bahwa menurut sang penulis novel, siapapun yang dilahap oleh Red Demon akan terjebak di desa misterius tersebut. Karena itu, mereka pun mulai menelusuri desa itu hingga menemukan sebuah rumah yang memancarkan cahaya terang. Saat masuk rumah itu, mereka melihat sebuah pohon besar yang mengingatkan mereka pada tempat Red Demon yang dikalahkan di film sebelumnya. Di situ mereka juga melihat seseorang yang sedang bekerja di kebun, yang ternyata adalah ayah Kong Wen, Zhu Yitian. Karena tampak familiar, Zhu Yitian menggenggam tangan Kong Wen untuk memastikan identitasnya. Terungkaplah bahwa pemuda yang berdiri di depannya adalah putranya sendiri, yang telah berhasil mengalahkan Red Demon. Di sisi lain, Kong Wen memegang tablet itu dan menulis kata, "petir". Tak lama kemudian, sebuah kilat menyambar di depannya. Saat itulah ia menyadari bahwa dengan menulis di tablet itu, ia bisa mengubah takdir seluruh dunia novel. Sementara itu,
Red Demon mengadakan upacara penyambutan dirinya yang dihadiri oleh para warga yang terpaksa mendukungnya. Tiba-tiba, Kong Wen muncul dan memanggil petir untuk menyambar Red Demon. Meskipun petir itu sama sekali tak melukainya, Kong Wen kemudian diminta untuk menghadapi Red Demon secara langsung di sebuah ring duel. Tentunya Kong kewalahan terus mencari ide dan tulisan untuk menghadapi Red Demon. Sementara itu, entitas armor kecil juga membantu Kong menghindari semua serangan Red Demon. Disitulah, armor lalu menumpukan Lengolion ke Red Demon, yang kemudian disusul oleh Kong Wen menciptakan petir hingga Red Demon mulai terbakar. Namun, hal itu tak membuat Red Demon terluka sedikit pun. Red Demon lalu membalas dengan menangkis armor dan membakarnya. Kong Wen pun kemudian menciptakan angin besar yang menyerbu Red Demon. Tak lama kemudian, Red Demon berhasil keluar dari angin besar itu. Kong Wen pun bersiap menulis lagi di tabnya. Namun sayangnya tab tersebut macet. Akhirnya, Red Demon menghajar Kong Wen habis-habisan. Saat Red Demon hendak melahap Kong Wen, armor yang sudah lemas mencoba menghalanginya. Di situ Kong Wen teringat ucapan mendiang ayahnya yang menasihatinya agar tak mudah menyerah. Ia pun bangkit kembali dengan tekad untuk mengalahkan Red Demon. Karena semangat Kong kembali menyala, daun-daun di desa asing mulai berguguran. Di saat itu, Kong Wen bisa mendengar suara Kong, begitu pula sebaliknya. Zhu Yitian juga membunyikan trompetnya untuk memanggil Tokman, Xing Se, dan Ryu Long. Kong Wen maupun Kong kemudian kembali menciptakan kekuatan tak terduga yang bisa membuka pintu portal, sehingga bisa mengeluarkan Kong Wen serta yang lain dari dalam diri Red Demon. Setelah keluar, mereka bersatu untuk melawan Red Demon. Namun di tengah pertarungan, Red Demon tiba-tiba berbalik mengejar Kong. Akhirnya, Kong dan Kong Wen kembali membuka portal yang membawa mereka ke dunia nyata. Namun setelah tiba di dunia nyata, Red Demon justru melempar Kong Wen ke portal, yang kemudian membawa dia ke berbagai tempat. Mereka lalu kembali ke dunia novel, di mana Zhu Yitian memberi peringatan kepada Red Demon bahwa jiwanya telah dipenuhi ketamakan dan keserakahan. Meskipun begitu, Zhu Yitian tetap memberikan kesempatan bagi Red Demon untuk berubah dan bergabung kembali dengan yang lain. Namun, Red Demon menolak dan mengungkapkan bahwa ia tak membutuhkan belas kasihan dari siapapun. Ia lalu memutuskan untuk mengakhiri aksinya dengan menggunakan tangannya yang menjulur panjang untuk menghancurkan bangunan di sekitarnya sebelum jatuh ke dalam lautan. Dengan begitu, dunia novel kini kembali dibiarkan hancur tanpa ada perbaikan. Setelah kejadian itu, Kong Wen kembali ke dunia nyata sambil membawa identitas armor kecil dan berkumpul bersama. Film pun ditutup dengan percakapan Kong Wen, yang menandakan bahwa cerita selanjutnya, entah berupa masukan novel atau hal lainnya akan berlanjut. Dan film pun bersambung. Itulah alur film Outriders Odyssey 2. Semoga kalian terhibur dengan perjalanan cerita yang penuh ketegangan, intrik, dan momen-momen menegangkan yang lebih seru dari sebelumnya. Admin mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian cerita maupun penyebutan nama tokoh. Terima kasih sudah mengikuti ulasan dari Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah baru yang tak kalah seru dan mendebarkan untuk kalian saksikan.